Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Ridwan Abdurrahman dengan NPI 14623000107. Dan saya Muhammad Rizky Saya Saparudi Rizky. dengan NPI 14623000021. Saya Noval Ardiansyah dengan NPI 14623000038. Saya Rizky Saya Ram- Febriansyah dengan NPI 14623000907. saya Raffian Nanda Putra dengan NPI 14623000064. Dan langsung saja kita langsung ke hasil dari metode hybrid yang kita pilih, yaitu ada tiga metode hybrid. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Metode hybrid 1, contrast stretching dan Laplacian. Metode hybrid pertama menggabungkan contrast stretching dengan Laplacian filter. Tujuan utama metode ini adalah untuk meningkatkan kontras citra sekaligus mempertajam detail dan tepi objek dalam citra. Metode ini sangat efektif untuk citra yang memiliki kontras rendah dan detail yang kurang tajam. Tahapan prosesnya membaca citra input dan konversi ke grayscale jika diperlukan, normalisasi citra ke range 0,1 menggunakan IM double, aplikasi kontras stretching menggunakan images untuk meningkatkan kontras, membuat kernel Laplacian dengan Laplacian aplikasi Laplacian filter untuk mendapatkan high frekuensi competence, menggabungkan hasil Laplacian dari citra kontras stretched untuk mendapatkan hasil hybrid. Ini untuk implementasi kodenya. Metode hybrid kedua, median filter plus Laplacian. Metode hybrid kedua menggabungkan median filter untuk noise reduction dengan Laplacian filter untuk sharpening. Dengan pendekatan ini sangat efektif untuk citra yang terkontaminasi noise, namun tetap membutuhkan detail yang tajam. Median filter yang akan menghasilkan noise terlebih dahulu. Kemudian Laplacian filter mempertajam detail tanpa memperkuat noise. Tahapan prosesnya membaca citra input dan konversi ke grayscale. Jika diperlukan, aplikasi median filter 3x3 menggunakan Medfield untuk noise reduction, membuat kernel Laplacian terkontrol dengan alpha sama dengan 0,2. Aplikasi Laplacian filter pada citra hasil median filtering, mengurangkan hasil Laplacian dari citra median filter untuk stretching, sharpening. Ini implementasi kodenya. Next. Metode hybrid ketiga yaitu Ozu thresholding plus Kenny edge detection. Metode hybrid ketiga menggabungkan Ozu thresholding untuk segmentasi dengan Kenny edge detection untuk deteksi tepi. Kombinasi ini menghasilkan segmentasi yang lebih akurat dengan informasi tepi yang detail. Metode ini sangat cocok untuk aplikasi segmentasi dengan objek boundary yang jelas. Tahapan prosesnya membaca citra input dan konversi ke grayscale jika diperlukan, menghitung threshold optimal menggunakan gray race,
melakukan segmentasi biner menggabungkan unbinary dengan threshold Otsu, deteksi tepi menggunakan Kenny Edge detector dengan parameter 0,2, 0,5, dan sigma sama dengan 1, menggabungkan hasil Otsu dan Kenny menggunakan operasi logika OR. Cukup Mas, biar saya jelaskan lebih detailnya. Saya akan melanjutkan untuk graphical user interface atau GUI. Nah, pertama deskripsi GUI. Aplikasi GUI dikembangkan menggunakan MATLAB Designer untuk memberikan interface yang user friendly dalam menggunakan ketiga metode hybrid. GUI ini memungkinkan pengguna untuk memuat citra dari berbagai format, yaitu JPG, PNG, BMP, dan TIF. Lalu memilih dan menjalankan metode hybrid yang diinginkan. Melihat hasil pemrosesan secara real time, membandingkan citra input dengan citra output secara visual. Nah, sini ada komponen GUI. Yang pertama ada panel input eh, yang berfungsi untuk akses untuk menampilkan citra input, tombol open file untuk memilih file citra. Ada juga panel operasi, subpanel untuk setiap metode hybrid dengan label deskriptif. Lalu tombol hasil hybrid untuk menjalankan setiap metode. Lalu ada panel output yang menampilkan akses untuk menampilkan hasil pemrosesannya. Baik. Untuk bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk hasil output metode hybrid 1 yang menggabungkan antara contrast stretching dan lab sosial menghasilkan output dalam bentuk figur window malap dengan 4 timbalan subplot yang menunjukkan proses transformasi citra secara bertahap. Untuk hasilnya, yang pertama menghasilkan atau citra asli grayscale, yang kedua contrast stretching, dan yang ketiga yaitu hybrid final contrast stretching dengan lapsasian. Untuk analisis outputnya, citra hasil contrast stretching menunjukkan peningkatan rentang dinamis dengan histogram yang lebih terbesar. Detail pada area gelap dan terang menjadi lebih terlihat setelah contrast stretching. Hasil hybrid final menampilkan kombinasi kontras yang baik dengan ketajaman tepi yang meningkat. Dan selanjutnya objek dalam citra menjadi lebih jelas dengan boundary yang lebih terdefinisi. Untuk hasil metode hybrid yang kedua yang yaitu metode median filter digabungkan dengan Laplacian yang menghasilkan untuk menangani citra yang terkontaminasi noise. Output ditampilkan dalam figur window dengan titel modul 2 hybrid median dan Laplacian. Untuk deskripsi outputnya, yang pertama yaitu citra asli atau grayscale, yang kedua menampilkan citra hasil median filter, yang selanjutnya citra hasil Laplacian, dan yang terakhir yaitu citra hasil hybrid campuran dari median filter dan Laplacian. Untuk analisisnya tersendiri yaitu median filter berhasil menghilangkan salt and pepper noise tanpa mengaburkan tepi secara signifikan. Untuk hasil lab sosial menunjukkan detail tepi yang jelas setelah proses denoising. Dan hasil hybrid finalnya memiliki kualitas visual yang jauh lebih baik dibandingkan citra aslinya atau citra grayscale. Yang ketiga yaitu hasil metode hybrid yang ketiga yang menggabungkan antara metode Otsu thresholding dan Kenny Edge detection menghasilkan output segmentasi biner yang cocok untuk aplikasi object detection dan recognition. Untuk hasil outputnya yaitu seperti pada gambar ini, yaitu yang pertama menghasilkan citra input atau citra aslinya, yang kedua citra hasil deteksi tepi Kenny, yang ketiga citra hasil segmentasi dari output thresholding,
Yang keempat atau final menghasilkan hybrid segmentasi dari deteksi topik ini digabungkan dengan output thresholding. Untuk analisis outputnya, output thresholding berhasil memisahkan objek dari background secara otomatis. Untuk Kenny detektornya tersendiri menghasilkan tepi yang tipis dan continuous, dan untuk operasi OR menggabungkan area segmentasi dan detail tepi menjadi satu output komprehensif, dan output binary sangat cocok untuk post processing seperti morphological operation. Selanjutnya hasil output GUI, aplikasi GUI untuk hasilnya nanti akan didemokan pada akhir. Untuk layoutnya GUI-nya tersendiri yaitu seperti yang diberikan atau template dari dosennya, yang, yang kita ubah hanya dari hasil hybridnya yang menjadi tiga, yaitu pertama hasil hybrid satu, yang kedua hasil hybrid dua yang menggabungkan median filter dan Labsian, yang ketiga hasil hybrid tiga yang menggabungkan output thresholding dan Kenny detection. Untuk fitur dan fungsional, GUI menyediakan fitur-fitur sebagai berikut: file browser atau untuk memilih file citra dari berbagai format, real time processing hasil ditampilkan secara dengan tombol ditekan, visual comparison pengguna dapat membandingkan input dan output secara langsung, multiple method dapat mencoba berbagai metode pada citra yang sama. Untuk cara penggunaan ya seperti umumnya, pertama menjalankan MATLAB, selanjutnya kita open file dan masukkan citra yang ingin diproses, selanjutnya kita pilih metode hybrid yang kita ingin proses, dan hasil akan ditampilkan pada panel output secara otomatis. Analisis dan evaluasi. Evaluasi kualitas visual. Evaluasi kualitas visual dilakukan dengan mengamati output dari ketiga metode hybrid. Untuk metode satu menghasilkan citra dengan kontras yang sangat baik dan detail yang tajam. Histogram menunjukkan distribusi intensitas yang lebih merata dibandingkan input. Metode ini paling efektif untuk citra yang pencahayaannya yang kurang optimal atau citra yang terlihat datar. Untuk metode 2, yaitu median filter dan lab sosial, menunjukkan keunggulan dalam menangani noise. Hasilnya yaitu output bersih dari noise shell and paper namun tetap mempertajam detail penting. Untuk metode 3, Otsu dan Kenny menghasilkan segmentasi biner yang clean dan presisi. Kombinasi global thresholding atau Otsu dengan local edge detection Kenny memberikan hasil yang komprehensif dengan false positif dan minimal. Untuk kelebihan dan kekurangannya tiap-tiap metode. Untuk metode satu, kontras stretching dan lapisil, kelebihannya yaitu kontras excellent dan detail lebih tajam. Untuk ukurannya yaitu lebih sensitif ke noise, perlu tuning tambahan atau parameter. Untuk metode 2 yaitu noise reduction lebih baik dan edge preservation. Untuk kekurangannya yaitu sedikit blur dan prosesnya lebih lama. Untuk kelebihan metode ketiga yaitu segmentasinya otomatis dan output binarinya clean, dan untuk kekurangannya tergantung distribusi histogramnya masing-masing dan kurang cocok untuk multi class. Untuk rekomendasinya yaitu metode satu, citra low contrast processing untuk display enhancement general purpose. Untuk metode 2 yaitu citra noise medical image scan dokumen processing untuk fitur extraction. Untuk metode 3, objek segmentasi boundary detection processing untuk pattern recognition. Untuk perbandingan metode dari aspek tujuan utama, metode satu enhancement, metode 2 denoise dan enhancement, untuk metode 3 segmentasi. Berdasarkan perbandingan di tabel ini, dapat disimpulkan bahwa setiap metode hybrid memiliki karakteristik
karakteristik dan keunggulan yang spesifik. Pemilihan metode yang sangat tepat bergantung pada karakteristik citra on-book dan tujuan aplikasi. Untuk hasil optimal dapat dilakukan kombinasi sequential processing misalnya yaitu metode satu ke metode metode 2 ke metode satu untuk citra noise yang membutuhkan enchantment. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Baik, untuk kesimpulan, berdasarkan implementasi dan analisa yang telah dilakukan, metode hybrid terbukti lebih efektif dibandingkan metode tunggal dalam menyelesaikan berbagai masalah pengolahan citra. Yang kedua, metode contrast stretching plus Laplacian berhasil meningkatkan kontras dan ketajaman citra secara simultan dengan processing time yang tepat. Terus yang ketiga, metode median filter plus Laplacian mampu menghilangkan noise sambil mempertahankan dan bahkan meningkatkan ketajaman detail citra. Terus yang keempat, metode Otsu thresholding plus Kenny Edge detection menghasilkan segmentasi yang akurat dengan boundary detection yang presisi, cocok untuk aplikasi objek segmentasi dan recognition dengan output binary yang clean. Yang kelima, aplikasi GUI yang dikembangkan berhasil mengintegrasikan ketiga metode hybrid dengan interface yang user-friendly. Yang keenam, setiap metode hybrid memiliki karakteristik output yang berbeda. Metode satu menghasilkan 2 figur window, metode 2 menghasilkan 1 figur dengan 4 subplot, dan metode 3 menghasilkan 4 figur window plus file PNG tersimpan. Terus yang terakhir, evaluasi visual menunjukkan bahwa ketiga metode memberikan hasil yang superior dibandingkan metode tunggal dengan kualitas output yang sesuai dengan tujuan masing-masing. Untuk saran pengembangan, yang pertama, implementasi metode hybrid tambahan seperti wavelet transform plus morphological operation. Yang kedua, penambahan fitur parameter adjustment pada GUI. Yang ketiga, implementasi fitur batch processing untuk memproses multiple image secara bersamaan. Yang keempat, penambahan fitur save atau export hasil pemrosesan langsung dari GUI. Selanjutnya, bawah. Terus selanjutnya, implementasi compression mode dalam GUI yang memungkinkan pengguna membandingkan hasil berbagai metode hybrid secara set by set dalam satu window. Terus penambahan fitur quality matrix PSNR, SSIM, MSE, SNR untuk evaluasi kuantitatif hasil pemrosesan citra. Terus optimasi kode menggunakan parallel processing dan GPU acceleration untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan terutama untuk citra berukuran besar. Selanjutnya, penambahan fitur histogram display untuk setiap tahap pemrosesan agar pengguna dapat memahami transformasi yang terjadi. Yang terakhir, implementasi undo atau redo untuk fungsi dan history panel untuk tracking perubahan yang telah dilakukan pada citra. Selanjutnya akan diimplementasikan untuk program GUI-nya oleh teman saya. Baik, di sini akan mendemonstrasikan terkait hasil GUI yang telah dilakukan. Jadi dari hasil contrast stretching dan Laplacian pada hybrid modul 1 ini, untuk alasan pemilihan contrast stretching sendiri di sini setelah melakukan beberapa pengujian, ditemukan bahwa metode contrast stretching dapat melakukan peningkatan terkait perbedaan antara objek utama dengan background. Sehingga kemudian dapat digabungkan dengan Laplacian yang dimana Laplacian di sini berfungsi untuk meningkatkan tepi dari objek utama seperti tubuh seorang pengendara atau objek helm.
Kemudian dari citra output pada hasil hybrid model pertama ini ditemukan adanya beberapa noise, titik-titik putih atau salt and pepper, yang dimana hal ini menjadi alasan mengapa median filter dipilih pada hybrid final metode 2. Jadi nanti pada citra output median filter dan Laplacian, tujuan akhirnya adalah untuk menghilangkan noise yang muncul karena contrast stretching dengan Laplacian, yang kemudian setelah median filter diproses akan melakukan proses Laplacian filter lagi, yang dimana untuk mempertajam tepi yang telah memudar karena proses median filter. Jadi dari output pada hasil hybrid metode yang kedua ini, yang pertama noise yang muncul karena contrast stretching atau karena hasil hybrid metode pertama, yang pertama sudah menghilang. Yang kedua, tepi dari objek utama masih tetap terjaga, yang dimana ini nanti akan berguna pada segmentasi bab yang ketiga. Kemudian untuk hasil hybrid pada bab ketiga yang dipilih adalah Occult thresholding. Occult thresholding di sini berguna untuk segmentasi wilayah atau melakukan segmentasi yang lebih jelas untuk objek utama dengan background, yang kemudian akan divisualisasikan tepinya oleh Kenny. Jadi di output pada hasil hybrid Occult thresholding digabungkan dengan Kenny di sini, yang pertama dapat memisahkan antara objek utama dengan background, yang dimana divisualisasikan tepinya oleh Kenny, yang di sini akan berguna untuk klasifikasi pada kelas seperti helm tidak SNI atau untuk kelas penggunaan helm salah, sehingga visualisasi seperti menggunakan Kenny akan sangat berguna untuk klasifikasi proyek akhir. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mendemokan proses klasifikasi selanjutnya kita akan mendemonstrasi yaitu beberapa metode klasifikasi dengan topik yaitu penggunaan objek helm. Yang pertama kita masukkan beberapa foto kita lakukan proses klasifikasi yang pertama menggunakan KNN, yang dimana dia menunjukkan kelas helm SNI dengan akurasi 0,9,27,32. Dan selanjutnya kita gunakan metode single layer perceptron, dan di sini kelasnya dia tidak memproduksi helm SNI dan dengan skor 0,8. Selanjutnya kita proses dengan multi layer perceptron. Di sini proses menggunakan multi layer perceptron menghasilkan kelas yang benar yaitu helm SNI dengan skor 0,8,28 sekian. Dan selanjutnya ada metode klasifikasi support vector machine atau SVM. Di sini dia menunjukkan kelas
yang salah yaitu kelas objek selain helm dengan akurasi 0,98 sekian. Untuk selanjutnya kita proses beberapa kelas yang berbeda. Helm. Kita proses menggunakan KNN. Di sini dia menunjukkan elemen NSI yang jelas-jelas, padahal gambar gambar dataset atau citranya yaitu menunjukkan tidak menggunakan helm. Maka dia salah dengan akurasi 0,75, sekian. Dan di sini juga menunjukkan salah, menunjukkan helm SNI dengan akurasi 0,8 sekian. Selanjutnya kita proses dengan multi-layer perception. Di sini juga menunjukkan helm NSC yang dimana yaitu salah 0, dengan akurasi 0,75, 6,7. Selanjutnya metode kasih yang keempat yaitu SVM. Kelasnya yaitu dia menunjukkan kelas objek selain helm dan salah. Akurasinya 0,8, 1,54 sekian. Kita coba dengan dataset lain. Tidak menggunakan helm sudah, kalau coba salah. Objek selain helm. Kita proses menggunakan KNN. Di sini menunjukkan objek selain helm dengan akurasi 0,84 yaitu klasifikasinya benar. Dan untuk metode kedua single layer perception kita proses dan di sini menghasilkan kelas yang berbeda yaitu menunjukkan halation SNI. Padahal citra inputnya yaitu berlabel helm tidak menggunakan objek selain helm dan dengan akurasi 0,66 sekian. Metode yang ketiga multi layer perception. Di sini menunjukkan helm dipakai salah dengan akurasi 0,76 sekian. Untuk SVM dia menunjukkan kelas objek selain helm dengan skor 0,92 sekian. Untuk anggota lain, apakah ada yang menambahkan? Ada? Kalau tidak ada, sekian demonstrasi atau presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa mulai.